Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang syarat untuk perjalanan jarak jauh menyambut Nataru. Masih bersama saya Bu Mas Dalina Panes selaku epidemiolog. Bu Masda, Presiden memprediksi 19 juta orang nanti akan melakukan perjalanan domestik maupun ke luar negeri. Kalau misalnya kita bicara soal tren itu, kan di Indonesia ini kita tahu Desember Nataru dan juga Idul Fitri menjadi momen pergerakan atau mobilitas. Sekalipun tadi korelasinya bukan kepada penularan, tapi kemudian kepada penyebaran. Bicara soal tren di tahun ini dengan perubahan-perubahan sikap tadi, termasuk misalnya sudah divaksin, prediksinya seberapa besar sih Bu nanti untuk kasus COVID-19 di awal tahun 2020? Ya, modelingnya tentu banyak ya, banyak prediksi yang dilakukan. Yang pertama, jika kemudian kita tidak mampu melakukan cegah tangkal terhadap AY 4.2 dan dia masuk ke Indonesia dari Singapura maupun yang dari Ya, ya. Inggris, Singapura atau Rusia, maka peningkatan kasusnya bisa 6 sampai 8 kali lipat dari baseline. Ya. Jadi kalau saat ini kita per minggu dapat 5.000, mungkin bisa sampai 30.000 per Hmm. minggu. Ya. Jika kemudian Mu masuk ke Indonesia, Mu itu tidak menyebar dengan cepat, tetapi vaksinasi kita yang sudah memakan biaya triliunan ini bisa tidak berfungsi pada Mu. Tetapi kita berharap itu tidak masuk ke Indonesia. Nah, kemudian jika protokol kesehatan, ini protokol kesehatan kita ini beberapa minggu terakhir ini sepertinya menurun sangat jauh ya. Walaupun kasus turun, tetapi Hmm. kalau protokol Mhm. kesehatan kita tetap tidak kita jaga, maka peningkatan kasus bisa standarnya seperti standar reproduction kasus biasa 2 sampai 4 kali dari yang Mhm. sekarang. Mhm. Mhm. Memang terjadi kenaikan pada beberapa kabupaten kota, walaupun overall Indonesia itu turun. Ini sebenarnya menurut pandangan kami pengaruh dari beberapa mass gathering atau pengumpulan massa dalam jumlah banyak Ya. dalam waktu yang cukup Ya. lama, seperti PON 20, kemudian juga ada STQ di Sofifi ya, STQ 26, kemudian juga ke depan ini akan ada Superbike ya di Hmm. Mandalika. Nah, Hmm. ini yang harus menjadi perhatian kita, menjadi concern kita. Itu jauh lebih bisa meningkatkan jumlah kasus seperti pengalaman beberapa negara Mhm. mengadakan Mhm. event tersebut seperti Olimpiade Tokyo, kemudian juga ada di Eropa itu Piala Eropa, Ya. itu juga bisa meningkatkan kasus di Eropa dan di Jepang sampai dengan 6 kali dari jumlah baseline Ya. setelah selesainya event tersebut. Nah, ini yang harus kita Hmm. antisipasi ke Hmm. depan. Hmm. Oke, terutama untuk varian baru. Ada one gate system, di mana untuk ini eh, pintu masuk internasional ya Bu ya yang harus menjadi catatan. Tapi apakah hanya itu saja? Bagaimana dengan daerah? Karena misalnya seperti Yogyakarta juga akan menerapkan hal tersebut di Nataru nanti. Eh, Mana kemudian yang lebih penting gitu? Apakah daerah juga perlu menerapkan one gate tadi? Ya, jadi pintu masuk internasional kita saat ini kan baru 3 yang dibuka ya. Nah, yang kita waspadai itu sebenarnya pintu-pintu masuk yang tidak resmi. Mhm. Cukup banyak pintu masuk tidak resmi kita dari Malaysia seperti di Nunukan ya. Nunukan resmi, tetapi ada beberapa pintu masuk yang memungkinkan orang masuk ke dalam Indonesia tanpa melalui proses screening. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke. Pintu masuk yang 3 ini Bali, kemudian Manado, lalu satu lagi Soekarno-Hatta. Bali sendiri belum banyak ya yang masuk ke Indonesia melalui Bali, rata-rata masih melalui Jakarta, baru kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bali. Ya. Nah ya, jadi pintu-pintu masuk internasional ini memang harus dijaga. Mhm. Mhm. Pintu-pintu masuk domestik itu terlalu banyak. Kalau melalui udara memang satu dua bandar udara saja Ya. di satu wilayah, tetapi perjalanan darat dan perjalanan laut itu yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian sebesar perjalanan udara ya. Nah, sementara risiko mereka juga besar. Kalau Mhm. Mhm. perjalanan udara sebenarnya jauh lebih baik hygiene dan sanitasinya. Pesawat udara maupun lingkungan airport itu jauh lebih baik dibandingkan dengan stasiun, Hmm. Ya. terminal, juga
pintu-pintu masuk lain seperti pelabuhan Hmm. laut ya, Hmm. itu jauh lebih Hmm. crowded dan jauh lebih berisiko dibandingkan Hmm. dengan airport. Baik, jadi yang secara resmi ada 3, kemudian yang nggak resminya banyak, dan terkadang kita sering bocor di sana ya Bu Mazda ya. Belajar dari tahun Iya, sebelumnya juga kita bocor di perairan, ya itu yang disampaikan langsung oleh perairan Satgas. Tapi laut. kemudian sekarang sudah diperketat lagi. Tapi untuk bicara di daerah, apa yang bisa dilakukan daerah untuk one gate system mereka? Apa saja misalnya teknis-teknis yang harus mereka lakukan agar juga mereka ikut memfilter gitu, hal-hal atau pintu-pintu yang bocor tadi, Bu? Ya, jadi sebenarnya memang pengendalian itu bertingkat. Ketika kasus kemudian masuk ke Indonesia, maka wilayah harus segera melakukan containment terhadap kasus yang masuk tersebut. Containmentnya tentu dengan meningkatkan eskalasi tracing ya. Jadi kasus yang masuk itu harus segera di tracing siapa kontak eratnya, lalu langsung dilakukan isolasi dan karantina. Walaupun memang beberapa negara itu melakukan pelonggaran terhadap proses karantina. Sepertinya CDC sudah membuat Mhm, pelonggaran mhm, sangat besar. Mereka mengatakan tidak memerlukan lagi karantina jika sudah divaksin 2 dosis. ya, Tapi dengan syarat bahwa 3M-nya tetap dijalankan dan terus memantau status kesehatannya selama 14 hari. Kami pikir ini juga harus mulai bisa kita adaptasikan kepada masyarakat dan kita coba kaji apakah memang tidak dibutuhkan lagi karantina jika sudah mendapatkan vaksin 2 dosis. Jadi memang hidup bersama COVID itu akan berlaku seperti itu. hmm, Kalau kita sakit, artinya gini, yang sakit yang kita perhatikan ya, atau yang suspek ya, yang bergejala yang kita perhatikan. Sementara masyarakat luas ya terus melakukan kegiatan sosialnya tanpa hmm, hmm, terpengaruh. Nah, jadi kalau kita lihat jika pengendalian itu tepat sasaran, maka sebenarnya itu tidak berpengaruh terhadap ekonomi sosial maupun hmm, kehidupan sosial maupun hmm, pendidikan ya. Nah, kalau kita lihat kan seperti pembelajaran tatap muka sudah berjalan ya, selama beberapa bulan, betul. ya ada 1-2 kasus di beberapa wilayah, tapi Hmm, tidak cukup signifikan hmm, untuk bisa meningkatkan jumlah kasus secara hmm. nasional. Jadi hanya fokus kepada siapa yang sakit dan suspek saja, tidak kemudian memberikan perhatian terlalu lebih kepada yang lain juga yang bukan suspek dan juga bukan pasien. Baik, terakhir Bu Mas Dalina, soal mitigasi, seperti apa untuk kita menghadapi Nataru ini? Terlebih dibukanya pintu internasional kita, kemudian ada event juga nanti yang akan berlangsung di tahun-tahun kemudian, di tahun 2022, apa mitigasi yang bisa kita siapkan? Plus juga kita tahu ada varian baru yang ketika itu masuk, kemudian nanti bisa menghilangkan investasi vaksin kita yang sudah kita lakukan sekian lama. Ya, untuk varian baru tentu memperbanyak sequencing dengan metodologi yang lebih sensitif itu menjadi prioritas pemerintah. Artinya mereka-mereka yang masuk terutama dari daerah-daerah atau negara yang terinfeksi berat seperti saat ini Eropa, kemudian untuk daerah Asia Tenggara itu Singapura, kemudian juga Papua Nugini itu masih menjadi PR bagi pemerintah kalau untuk melakukan penjagaan pintu masuk, juga dari Rusia. Kemarin beberapa traveler, pelaku perjalanan dari Rusia dan Inggris Ya. itu beberapa kemudian masuk ke salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID di Jakarta dan ternyata memang dapat Delta, tapi masih Hmm. Delta yang lama, bukan yang varian AY 4.2. Hmm. Nah, jadi itu yang harus dilakukan untuk menjaga pintu masuk. Nah, untuk di wilayah sendiri, maka teman-teman di wilayah, termasuk pemerintah daerahnya, harus terus melakukan penguatan terhadap 3T. Tracing, testing, dan treatmentnya harus lebih dikuatkan. Kemudian juga kalau ada pendatang itu juga Ya. kepada masyarakat kita edukasi agar tidak terlalu banyak bermobilisasi. Kalau memang mau berkunjung ke keluarganya, ya sudah lebih baik diam di rumah dan memanfaatkan waktu bersama keluarga dengan baik. Dan jangan lupa tetap melakukan 3M.
pada pemerintah juga kita dorong agar vaksinasi kita bisa dicapai 70% di Ya. akhir tahun sesuai dengan target yang dilakukan pemerintah. Nah, masyarakat juga kita minta untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksinasi dan kita senang dalam minggu ini Badan POM sudah mengeluarkan emergency use authorization Ya. untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, Ya. ini anak-anak yang usia SD sudah bisa divaksin, orang tua jangan khawatir, segera membawa anak-anaknya ke sentra-sentra vaksinasi agar orang tua juga merasa tenang, anak-anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik, jadi ada tugas masing-masing dan ada tugas bersama yang harus kita kerjakan sama-sama, tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa masyarakat sendiri. Terima kasih Bu Mazda sudah berbagi informasi, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.